Ini adalah pria pemberani. Dia sedang menguji keterampilan memijat penjaga istana. Tubuhnya menderita pukulan yang menyakitkan. Saya sudah menderita selama 5 jam sekarang. Bahkan peri pun tidak tahan. Akhirnya dia berlutut. Para prajurit mengangkatnya berdiri. Pria itu menunjukkan ekspresi puas di wajahnya. Dia tidak bisa menahannya. Dia mengusir tentara itu. Mengayunkan kawat besi, dia menikam para prajurit. Para prajurit terhalang oleh tali dan berhamburan. Kawat besi di tangannya berubah menjadi senjata. Itu melingkari tangannya dengan erat. Lihat hal tersebut, para prajurit tidak berani bertindak gegabah. Siapapun yang bergegas maju akan menjadi samsak tinju Tien. Tapi jumlah prajuritnya terlalu banyak. Mereka yang mendominasi dan menindas yang lemah. Pertempuran berlangsung 3 jam lagi. Dia dipukuli dan tidak dapat berdiri lagi. Namun dia tetap menolak untuk memaafkan. Lanjutkan memerintahkan seseorang untuk menggunakan cambuk untuk memukulnya. Kemudian gunakan palu untuk memukul jari Anda. Lalu ada lutut. Payudara juga disalahgunakan. Tien terus tekun menghadapinya. Dia selalu ingin membalas dendam pada orang yang membunuh orang tuanya. Sejak Tuhan membunuh raja, dia tampak sakit jiwa, selalu mengalami mimpi buruk. Dia merasa dia tidak akan hidup lebih lama lagi. Saat ini, para pemberontak menyerang ke dalam dan ingin menyelamatkan Tien. Tapi pria berbaju hitam itu segera datang. Hilangkan para pemberontak dengan hati-hati. Tuhan ingin pria berbaju hitam mendengarkan perintahnya. Namun pria berbaju hitam itu tidak memperhatikannya. Ternyata dia mengetahui asal-muasal mimpi buruk Lord dari siapa. Sebagai imbalannya, mintalah Tuhan untuk mengikutinya. Ia pun memerintahkan Tien dieksekusi besok. Sebelum dieksekusi, Algojo harus menari 1 langkah. Sebelum mengayunkan pedangnya ke bawah, seseorang berteriak dengan keras. Seseorang yang menunggang kuda bergegas maju. Ternyata dia mempunyai titah ratu. Tahanan harus dibawa ke istana. Lord mengambil pedang suci itu dan menyadari itu palsu, jadi dia segera mengirim si pembunuh. Tien dibawa ke kediaman pemberontak. Pacarnya juga ada di sini. Melihatnya seperti itu, dia sangat patah hati. Tiba-tiba terjadi ledakan dan sekelompok pembunuh bergegas maju. Mereka bergegas masuk dan ingin membunuh para pemberontak. Tapi di sini ada orang yang sangat berkuasa. Bunuh banyak pembunuh secara terus-menerus. Pria berbaju hitam akhirnya mengambil tindakan. Ilmu pedang sangat terampil. Para pemberontak terkena pukulan pisau yang tak terhitung jumlahnya. Dia mengalihkan target ke Tien. Tiba-tiba, pemimpin pemberontak tiba. Dia menggunakan kekuatannya untuk mematahkan seruling bambu menjadi 2. Lalu dijepit erat di leher kemeja hitam itu. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk memotong tenggorokannya. Semua pembunuh terbunuh. Namun tulang-tulang di tubuh Tien patah. Jadi bisakah kamu pulih? Pria ini mengalami 206 patah tulang. Staf membungkusnya menjadi mumi dan menuangkan anggur ke atasnya. Tutupi, biarkan tubuhmu menguap. Hanya ada satu cara untuk menyelamatkannya. Gali lubang lumpur. Kemudian persembahkan benda-benda besi dan letakkan di dalam api. Kemudian melemparkan patung Buddha. Untuk memperpanjang umur Tien, pacarnya menarikan tarian untuk mendoakan kedamaiannya. Setelah 5 hari 5 malam, Tien secara ajaib terbangun. Namun seluruh tubuhnya lumpuh. Dia hampir tidak bisa berdiri. Baginya, ini berarti hidup lebih buruk daripada mati. Dia dengan panik berteriak kepada pacarnya. Kini dia harus menggunakan tongkat untuk berjalan. Dia secara bertahap kehilangan harapan dalam hidup. Dia berdiri di tebing tinggi ingin mengakhiri hidupnya. Tiba-tiba staf Puong muncul. Dia memberitahu Tien, dia memiliki misi yang sangat hebat. Namanya mewakili cahaya. Anda harus percaya pada cahaya. Harus bergerak maju. Mendengar itu, Tien merasa hidup kembali. Dia datang ke sebuah gua dan merangkak ke permukaan. Cobalah untuk meluruskan jari-jari Anda. Gunakan kekuatan tubuh Anda untuk meluruskan tulang Anda. Dia berlatih selama 3 hari 3 malam. Akhirnya tulang kembali ke keadaan semula. Dia juga berlatih menari dengan pacarnya. Ini tubuhnya telah pulih. Ia memadukan tarian dengan seni bela diri. Itu sangat bagus untuk kesembuhanmu. Puong Truong memberitahunya rahasia pelatihan untuk menjadi seorang master. Kembali ke alam, didedikasikan untuk berlatih. Dengan sangat cepat dia menggabungkannya dengan Tai Chi. Dikombinasikan dengan seni bela diri sebelumnya. Menciptakan seni bela diri yang sangat kuat. Gerakannya anggun, gerakannya kuat, terkadang lembut, terkadang berani. Akhirnya menjadi master dengan ilmu bela diri yang unggul. Di sini, Tuhan mengalami mimpi buruk dan tidak bisa tidur. Dia pergi ke pria berbaju hitam untuk membantu. Tapi dia dikirim terbang keluar. Sepertinya pria berbaju hitam itu tidak mau menurut lagi. Lord memerintahkan bawahannya untuk melenyapkan pria berbaju hitam itu. Namun mereka bukanlah lawannya. Mati satu demi satu di tangannya. Dalam waktu kurang dari 1 jam, lebih dari 200 bawahannya terbunuh. Tuhan hanya bisa mengeluarkan busur dan anak panahnya dan menembak. Pria berbaju hitam terbang untuk memenggal kepala Lord.
Pria berkulit hitam menjadi raja dan menikmati kemuliaan. Tien saat ini sedang rajin berlatih pencak silat. Ia tidak takut akan bahaya dan kesulitan. Ketika dia kembali, dia menemukan desa itu telah dibunuh. Keberadaan pacarnya tidak diketahui. Tiba-tiba banyak tentara menyerbu masuk. Tien menanganinya dengan lembut. Tien ingin turun gunung untuk membalas dendam. Dan gajah malang itu ditarik oleh para bajingan itu. Lalu bunuh itu, karena pria berbaju hitam menyukai darahnya. Sejak menjadi raja, dia tidak mengurus rakyat. Dan memerintahkan rakyat untuk membangun kembali istana. Jika Anda tidak bekerja, Anda akan dipukuli sampai mati. Pacar Tien juga dibawa ke sini. Dia telah bekerja 3 hari 3 malam. Saat ini, Tien sudah menyusul di sini. Raja juga sudah lama menunggu hari ini. Dia menggunakan sihir jahat untuk menghalangi sinar matahari. Orang-orang melihat ini dan berlutut untuk memujanya seperti dewa. Pria berbaju hitam itu juga menculik pacar Tien untuk mengancamnya. Tapi dia seperti mencari kematian. Tien bergegas masuk dan menghajar mereka hingga berkeping-keping. Dia menggunakan keterampilan seni bela diri yang unik untuk berubah menjadi binatang buas. Hanya satu tendangan dan lawan akan kehilangan nyawanya. Lord menggunakan pasukan gajah untuk menyerang. Namun gajah perang ketakutan saat melihat Tien. Tien melawan para prajurit. Dia membunuh lebih banyak orang. Dia sepertinya berubah menjadi pria yang haus darah. Bahkan ketika mereka melihat seseorang, mereka bergegas masuk dan menggigitnya. Terus-menerus mengalahkan para prajurit. Di belakangnya, sekelompok tentara bergegas. Dia mengambil tali dari gajah. Kemudian tarik batu itu dan lemparkan ke arah mereka. Dengan sangat cepat mereka dihancurkan. Pria berbaju hitam tidak tahan lagi. Dia menembakkan panah ke tubuh Tien. Apa ini? Pemeran utama pria mati begitu saja. Ternyata Tien sudah berkultivasi dan bisa membalikkan waktu. Selama tidak melebihi 2 jam, Anda bisa kembali. Tien mengetahui niat musuh sebelumnya. Manfaatkan petir untuk menghantam musuh. Segera matahari muncul. Semua prajurit sepertinya diracuni. Pesona di tubuh raja pun lenyap. Ia telah kehilangan sihirnya. Sekarang bukan lawan Tien. Dia menggunakan satu serangan untuk menjatuhkannya. Kemudian menggunakan jurus spesialnya untuk mengejutkannya. Dia menggunakan selang air untuk menyemprotnya. Namun tak disangka dia berdiri dan mengusir Tien. Gunakan tombak untuk memukul Tien. Saat ini, dia sudah siap. Dia menggunakan tangannya untuk menjepitnya dengan erat. Kemudian gunakan beberapa gerakan untuk menjatuhkannya. Saat itu, seekor gajah menabrak istana. Raja terjatuh dan menabrak gading gajah. Misi Tien telah selesai. Dia dan pacarnya menjalani hari-hari bahagia.